Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidelis Juan Pratama Sitorus dari kelas IS4 dan di sebelah saya ada Manuel Logis Pininovianto dari kelas IS4. kami akan menjelaskan topik tentang Keamanan data dan privasi pengguna. ya. Di era digital seperti sekarang, kita hidup di dunia yang hampir semuanya terhubung lewat internet. Mulai dari berbelanja online, bermain media sosial, sampai mengakses layanan keuangan. Semuanya membutuhkan data pribadi kita. Tapi seberapa amankah sebenarnya data tersebut? Masalah keamanan data dan privasi pengguna menjadi semakin penting karena masih banyak tantangan yang kita hadapi. Misalnya, sering terjadi kebocoran data pribadi akibat dari peretasan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi, masih banyak orang yang belum sadar betapa berharganya data pribadi mereka. Kadang kita dengan mudah membagikan nomor telepon, alamat email, atau bahkan foto identitas tanpa berpikir panjang. Di sisi lain, masih ada perusahaan sistem keamanan belum cukup kuat. Dan peraturan tentang perlindungan data pun belum sepenuhnya ditegakkan dengan baik. Namun, di balik semua tantangan itu, sebenarnya ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Saat ini, teknologi keamanan terus berkembang, mulai dari enkripsi, end-to-end, autentifikasi biometrik, hingga penggunaan kecerdasan buatan yang untuk mendeteksi ancaman siber. Buatan yang mendeteksi ancaman siber, kalau perusahaan mampu menjaga privasi pengguna dengan baik, mereka bisa mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari para pelanggan. Selain itu, bidang keamanan siber juga semakin diminati, membuka banyak peluang karir bagi generasi muda yang ingin berkontribusi di dunia digital. Nah, bagaimana caranya kita menghadapinya? Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, kita sebagai pengguna harus mulai lebih sadar dan berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan sertifikasi 2 langkah, dan hindari klik tautan mencurigakan. Kedua, perusahaan perlu menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat seperti enkripsi data dan audit keamanan berkala. Ketiga, pemerintah harus memperkuat kebijakan perlindungan data dan menegakkan aturan dengan sanksi yang jelas bagi pelanggar. Dan terakhir, penting bagi perusahaan untuk bersikap transparan tentang bagaimana mereka menggunakan dan menyimpan data pengguna. Jadi, menjaga keamanan data bukan cuma tanggung jawab perusahaan atau pemerintah, tapi tanggung jawab kita sebagai pengguna. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi semua. Di era digital saat ini, keamanan data pribadi masih tergolong rentan. Aktivitas online seperti media sosial, belanja daring, dan layanan berbasis cloud seringkali mengumpulkan banyak informasi pribadi pengguna. Jika tidak dijaga dengan baik, data ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk melindungi privasi online, kita bisa menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan sertifikasi 2 langkah, tidak membagikan data pribadi sembarangan, serta menggunakan VPN dan antivirus terpercaya saat mengakses internet publik. Salah satu contoh kasus besar yang pernah terjadi adalah kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, di mana sekitar 91 juta akun pengguna bocor ke dark web. Data seperti email dan kata sandi terekspos, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Selain itu, data yang bocor bisa dimanfaatkan untuk penipuan online atau phishing, yang tentu merugikan pengguna maupun perusahaan. Secara hukum, perusahaan teknologi memang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pengguna. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena itu, pemerintah Indonesia telah memperlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang menegaskan sanksi bagi perusahaan yang lalai menjaga data pengguna. Jadi, menjaga privasi digital bukan hanya tugas perusahaan atau pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna, agar ruang digital tetap aman dan terpercaya. Sekian penjelasan dari kami. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.